Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan salah satu sholat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara sholat lainnya, yaitu sholat subuh. Meski kita semua tahu masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan dan keistimewaan di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasannya waktu sholat subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan sholat subuh ini begitu istimewa. Tentu tidak sama nilainya dengan sholat wajib lainnya. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Salah satu keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu sholat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Sahabat beriman,
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan, kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat beriman, selain itu Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Untuk itu, tontonlah terus video ini sampai akhir agar Anda paham. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi, dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, berikut ini adalah 5 jaminan dari Allah bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang pertama, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibandingkan keutamaan sholat wajib lainnya. Lantas kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu,
Allah memberi keutamaan lebih dibanding sholat wajib lainnya. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba, melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapat ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang kelima, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah bagi orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua bisa senantiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.